Semua orang ingin menjadi kepala sekolah, ya kan? Jadi, ketika Tuan Adams dipecat, itu adalah masalah besar. Banyak orang menginginkan pekerjaannya, tapi lencana kepala sekolah selalu memilih penggantinya sendiri. Dan kali ini, lencana ajaib memilih seorang siswi yang bernama Molly. Gurunya tidak senang dengan itu dan mencoba untuk mengambilnya. Apa yang dilihat dari si pembuat onar ini? Beginilah sejak Molly menjadi kepala sekolah. Kelas menjadi jauh lebih menyenangkan. Semua hal yang bertentangan dengan aturan sebelumnya, seperti menembakkan speedball, itu benar-benar normal sekarang untuk para siswa dan guru. Sudah jelas bahwa semua hal tidak akan pernah sama lagi sekarang, karena Molly akan menjungkir balikan sekolah ini. Salah satu masalah terbesar sekolah ini dan tidak ada yang bisa memecahkannya adalah berapa banyak pengganggu yang dimilikinya. Tapi mereka bermain dengan orang yang salah. Mereka mulai meminta maaf dan berjanji akan melakukan yang lebih baik, tapi terlihat berbeda. Seperti bukannya mengganggu Molly, dia hanya menyalahgunakan kekuatannya. Oh, Pak Joey, Bu Monica, kalau saja kalian sampai di sini lebih cepat, maka kalian tidak akan dapat ide itu untuk mencuri lencana Monica. Itu rencana mereka. Mereka datang dengan skema bagaimana melakukannya. Mereka berburu lencananya. Sementara Monica mengalihkan perhatian Molly, Joey meraih sesuatu yang lebih besar dari lencana. Sebelum menggunakan joran itu, kau harus mempelajari cara menggunakannya. Atau kau mungkin mengacaukan segalanya. Bukan ini yang dia harapkan untuk ditangkap. Kelas baru yang harus diambil semua orang adalah kelas e-sports. Molly sangat ingin sekolahnya mengikuti tren. Untuk generasi lebih tua, hal-hal baru tampak konyol. Tapi itulah yang mereka katakan. Bu Monica harus lebih seperti Pak Joey. Dia terbuka untuk pengalaman yang baru. Dia bahkan datang dengan persiapan. Kalau saja dia mencobanya, bukan hanya mempelajarinya. Bu Monica tidak langsung menang. Mengetahui kombinasi ini sangat bagus, tapi jarimu harus sangat cepat. Kepala sekolah Molly adalah seorang ahli. Pro sejati harus tahu menggunakan semuanya, bahkan kaki mereka. Tidak ada yang suka makanan kantin sekolah, tapi sekarang Molly punya kekuatan mengubahnya. Dan semua orang sangat senang. Tidak ada lagi bubur hambar untuk makan siang. Kepala sekolah yang baru akan memberikan yang kita inginkan. Ya, tidak semua orang akan senang. Bu Monica peduli dengan makanan sehat, tapi semua orang muak dengan oatmeal-nya. Jadi, sekarang menu baru Molly sudah dirayakan. Aturan berpakaian juga akan berubah. Apa saja yang sebelumnya dilarang, maka sekarang diperbolehkan. Sulit untuk terbiasa dengan perubahan. Peraturan baru kepala sekolah sudah mengubah seragam lama. Jika kau tidak setuju, kau berada di sisi sejarah yang salah. Tapi Pak Joey sangat setuju. Para guru suka menyuruh siswa melakukan hal yang tidak masuk akal. Demi keadilan ini, Molly memutuskan bahwa para guru harus melakukan sesuatu pada diri mereka sebelum mereka menugaskan kepada para siswa. Monica belum melakukan ini sejak masih jadi siswa, jadi dia ragu bisa melakukan lagi. Akankah dia mengalahkan Pak Joey? Meskipun sekarang Molly kepala sekolah, tetap saja dia masih remaja dan dia sangat mudah jatuh cinta. Ketika dia melihat Jackson, dia sangat ingin mengajaknya berkencan. Tapi dia bahkan tidak pernah memperhatikannya. Dia perlu melakukan sesuatu yang tidak akan bisa dia abaikan. Seperti memanggilnya ke kantor kepala sekolah. Dia bahkan tidak tahu kalau Molly adalah kepala sekolah. Pekerjaan barunya sebenarnya tidak mengubah apapun. Jackson sangat terkejut. Kencan romantis dengan kepala sekolah. Tapi Jackson tahu konsekuensinya dan dia menolak Molly. Bu Monica membenci kepala sekolah baru dan terus-menerus mencoba mengambil lencananya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kepala sekolah baru masih saja tetap menang. Dia siap untuk subjek apapun. Semakin gila tuntutan para guru, semakin gila saat Molly melakukannya dengan sangat baik. Dia
Dia punya loker terpisah untuk setiap pelajaran. Monica tidak bisa mengkritik itu. Jika dia mau lencana itu, maka dia harus mengubah taktiknya. Seni adalah mata pelajaran yang sangat penting. Molly tahu bahwa seni akan menyelamatkan dunia. Seni modern bisa membuat hidupmu cerah, terutama jika kau mempunyai mahakarya di kakimu. Monica dan Joey benar-benar serius. Sepertinya mereka tidak pernah bersenang-senang selamanya. Tapi itu bukan masalah. Kepala sekolah Monica ingin gurunya bahagia. Dia bahkan datang dengan beberapa hiburan untuk mereka. Lihat apakah mereka bisa melakukannya. Molly ada di salah satu loker ini. Kalian lihat loker yang mana? Beritahu di kolom komentar. Tunjukkan pada Monica dan Joey betapa pintarnya kalian. Kelas yang panjang benar-benar melelahkan. Orang dewasa pikir anak-anak suka, tapi mereka salah. Itulah yang Molly ingin tunjukkan pada Monica dan Joey. Mereka berdua harus mencoba menjadi siswa. Bayangkan saja ini. Kau belum siap dan si guru meneriakimu. Setelah percobaan ini, Bu Monica pasti akan mengubah metode pengajarannya. Ini benar-benar mudah. Jika tidak belajar, kalian akan dapat F. Bu Monica, cobalah seperti Pak Joey. Dia tidak hanya pintar, tapi dia juga datang dengan membawa mainan. Ini benar-benar menarik. Dia layak dapat nilai yang bagus. Kita juga harus mempersingkat kelas ini. Bu Monica tidak dapat memo itu, jadi dia terkejut melihat perubahannya. Bu Monica, kau harus lebih memperhatikan lagi. Pak Joey mendapatkan kenaikan gaji. Oh, sama-sama. Kepala sekolah Molly adalah kepala sekolah yang paling bergaya di dunia. Jadi sekolahnya juga harus bergaya. Bu Monica adalah satu-satunya yang menahan mengajar kembali. Jadi dia mendapatkan undangan untuk ke kelas kecantikan baru kita. Kita belajar tentang fashion hari ini. Jadi semua guru butuh gaya rambut yang dramatis. Kepala sekolah yakin bahwa masalah terbesar dengan pendidikan saat ini adalah guru yang tidak memahami para siswanya. Orang dewasa terlalu serius dan terlalu rasional. Molly ingin mereka berpikir sangat kreatif. Aturan dibuat untuk dilanggar, ya kan? Terkadang hidup itu sangat acak. Pak Joey sudah lama tidak mengikuti ujian, jadi dia gugup. Dia kesulitan untuk mengingat jawabannya. Tampaknya benar-benar mudah. Dia mencampur adukan jawaban dan dia yakin dia akan gagal dalam ujian. Monica berpikir itu mudah, sangat mudah. Dia menyelesaikannya dalam hitungan menit. Hanya satu dari mereka yang percaya diri, tapi itu terserah kepala sekolah. Molly tidak memikirkan baik-baik. Bagaimana dia bisa menilai kalau dia belum tahu materinya? Ya, dia hanya perlu berpikir sangat kreatif. Hasilnya mengejutkan Joey dan membuat Monica tersinggung. Kepala sekolah Molly benar-benar populer karena dia memberi semua orang nilai bagus. Dia tidak tahu kalau itu lebih banyak merugikan daripada membantu. Nilai bagus tidak lagi cukup. Para siswa menginginkan lebih. Kelas Monica membuat semua muridnya tertidur. Saat dia mengajar, matamu secara alami menjadi berat. Kelasnya benar-benar membosankan dan tidak ada yang mengubahnya selama bertahun-tahun. Tapi Molly ada di sini untuk menggoyangkan semua. Semakin lama Molly menjadi kepala sekolah, semakin Monica kehilangan kesabaran. Dia masih ingin lencana itu. Tapi dia tidak boleh meremehkan Molly. Dia tidak akan melepaskannya. Jika gurunya menginginkan lencananya, mereka harus berjuang untuk mendapatkannya. Dan bukan sembarang permainan, mereka harus bermain Squid Game. Dan meninggalkan sekolah untuk sementara.
Apa mereka siap untuk petualangan baru? Bagaimana? Sudah siap? Sesuatu yang disukai keluarga ini adalah bermain Dog-G. Tapi sejak mereka mengadopsi Molly, semuanya jadi berbeda. Dia pikir Dog-G sangat ketinggalan zaman. Dia ingin tunjukkan pada orang tuanya permainan zaman sekarang. Butuh waktu lama, tapi sekarang Joey dan Monica kecanduan bermain game. Apa yang mereka mainkan? Masih Dog-G, hanya saja versi video gamenya. Molly tidaklah manja, tapi dia suka makan. Setiap kali perutnya keroncongan, dia duduk di meja makan dan menunggu cornflake. Dia bisa memakan itu sepanjang hari. Dan begitu juga Joey. Dia tidak makan apapun selain permen sarang lebah selama bertahun-tahun. Jadi dia sangat ingin sesuatu yang baru. Tapi cornflake ini hanya untuk Molly. Joey harus makan permen lagi. Dia sangat menyayangi Monica. Dia akan makan lebih banyak permen agar tidak membuatnya kesal. Monica adalah koki yang sangat buruk. Tidak peduli seberapa keras Joey membantu, dia hanya selalu membuat hal yang sama. Yang dia buat hanyalah gula. Dia coba tambahkan sesuatu ke masakannya, tapi ajaibnya itu hanya berubah menjadi hal yang sama lagi. Meskipun dengan bahan berbeda, Joey mendapat permen sarang lebah untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Itu buruk untuk gigimu. Molly masih membiasakan diri dengan rumah barunya. Ini tempat yang menarik. Dan sejujurnya, dia mulai terbiasa dengan cukup cepat. Mungkin saja karena dia robot, tapi orang tuanya menyayanginya. Joey punya hadiah untuknya. Sebuah gaun baru. Sekarang pakaiannya lebih dari satu. Molly menjadi kreatif dan mengaplikasikan bakat ke gaun dan juga pakaian ayah. Sekarang Joey punya atasan yang bergaya. Akankah Molly jadi perancang busana yang baik? Beri komentar. Joey sangat menyayangi Monica dan dia senang setiap kali dia pulang kerja. Dia selalu memijat kakinya. Biasanya Monica senang. Tapi hari ini tidak. Joey salah mengira dirinya dengan orang lain. Kesalahan yang bisa dimengerti. Semua penjaga punya seragam yang sama dan juga topeng. Mudah untuk tertukar dalam semua bentuk ini. Tapi Joey berhasil lolos. Penjaga misterius ini adalah ayah Monica. Jika Joey lebih memperhatikan, dia akan menyadarinya. Ayah mertuanya selalu membawa joran pancingnya. Monica selalu menginginkan anak perempuan. Jadi tidak mengherankan kalau dia habiskan banyak waktu dengan Molly. Dia sangat senang punya anak perempuan. Sekarang di hari gajian, Joey dalam masalah besar dari yang pernah dia alami sebelumnya. Dia berusaha menyembunyikan sebagian gajinya dari keluarganya. Dia tidak akan pernah lolos dengan itu. Joey melakukan banyak hal demi istrinya. Masakannya bahkan bukan masalah terbesar baginya. Hidup bersamanya seperti Squid Game yang tidak ada habisnya. Dia bahkan harus berebut selimut seperti tarik tambang. Ini bisa berlangsung selamanya jika bukan karena Molly. Dia bisa perbaiki segalanya dengan mata lasernya. Tidak perlu berebut selimut lagi jika ada 2 selimut. Molly ingin membantu orang tuanya di rumah. Dia suka mencuci pakaian. Itu mudah. Cukup masukkan, tekan mulai, dan tunggu. Tapi Molly tidak tahu persis cara kerjanya. Atau bahwa tidak boleh mencampur cucian berwarna dan warna putih. Atau kau mungkin berakhir seperti Joey yang memakai kemeja merah muda untuk bekerja. Dia pasti akan dapat masalah karena melanggar aturan berpakaian. Permen diet Joey mempunyai banyak konsekuensi negatif. Biasanya dia bangun setiap malam karena lapar dan coba menyelinap ke dapur. Tapi dia harus hati-hati agar Monica tidak mengetahui itu, bahwa Joey membeli makanan dengan simpanan uang rahasia. Dia menyembunyikannya di kulkas. Dia hanya tidak ingin membuat Monica kecewa dengan mengaku bahwa dia tidak suka masakannya. Ini semakin mustahil saja. Sekarang Molly di sini.
Dia tidak akan biarkan Joey makan saat Joey tidak seharusnya makan. Dia peduli dengan kesehatannya, jadi Joey tidur dengan rasa lapar. Agar perutnya tidak keroncongan, Molly bawakan segelas air untuk membuatnya kenyang. Sepertinya Molly mempunyai pengagum, dia mengajaknya berkencan. Molly harus minta bantuan ibunya karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan ini adalah kencan pertamanya. Monica sangat hebat dalam memilih pakaian. Jangan coba-coba tidak setuju. Terkadang Molly merasa bosan, kemudian dia akan mengamuk. Joey coba menghiburnya dengan membiarkannya bermain game di ponsel. Tapi menyalakan game berlari untuk robot yang diaktifkan dengan berlari, itu ide yang sangat buruk. Pada intinya, Molly masih saja robot yang sama, dan dia menghancurkan ponsel Joey. Punya mata laser itu sangat keren, tapi agak sedikit merepotkan. Apalagi jika diaktifkan dengan gerakan, bahkan oleh bayanganmu sendiri. Hati-hati dengan itu. Di sini bukan hanya koran ayah saja yang bisa rusak. Hati-hati, Molly. Sejak Molly diadopsi, hidupnya menjadi jauh lebih normal. Ibunya membuatkan makan siang dan dia dikelilingi anak-anak normal. Siapa lagi yang ingin makan siang normal? Joey. Dia masih bermimpi untuk makan sesuatu selain permen. Atau sebutir telur dan air. Tapi pilihan apa yang dia punya? Kerja adalah kerja. Hal lain yang Molly lihat untuk pertama kalinya adalah Natal. Ini akan jadi Natal pertamanya bersama keluarganya. Dia sangat bahagia. Dia suka mendekorasi pohon bersama orang tuanya, terutama karena dia bisa menempatkan bintang di atas. Monica membuatnya sendiri. Bisakah dia membuat sesuatu selain permen sarang lebah? Tapi itu tidak masalah. Molly akan segera membuka hadiah Natal pertamanya dan juga memberikan hadiah. Begitulah cara kerjanya. Tapi Joey tidak suka Natal. Setiap tahun hadiahnya berasal dari anggaran keluarganya. Monica dan Joey punya waktu untuk bermesraan meskipun sekarang punya seorang putri. Mereka pergi berkencan saat ada kesempatan, tapi mereka selalu terlambat ke bioskop karena Monica butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Berdandan butuh waktu. Monica menyewa koreografer terkenal dunia agar putrinya menjadi lebih fleksibel. Sekarang dia terlalu robot. Monica harap pelajaran menari akan membantu. Tapi tidak peduli seberapa keras Molly mencoba, dia tetap robot dan dia tidak akan berubah dalam waktu dekat. Dia suka dirinya apa adanya. Jika pelatihnya sangat ingin menari, maka dia dapat izin untuk menari. Molly dengan senang hati membantu. Dia menyebut ini jogetan laser. Gurunya sangat berbakat. Kalian suka video baru kami? Mana bagian favorit kalian? Lihat video kami yang lain di saluran kami. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.